Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira fasabbihu bukrata wa asilah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para jamaah haji kolbu rahimakumullah, para handetolan, sahabat-sahabat saya, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita meneruskan pasal 21. Al-faslun hadi wa isruna fi bayani auratil khalwatiyah. Pasal tentang aurat amalan-amalan ketika sedang khalwat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah tahu khalwat adalah cara kita dalam rangka wusul ilallah, sampai kepada Allah. Karena kembali pada Allah itu adalah sesuatu yang pasti ada, pasti dijalani, maka dengan demikian jalan untuk menuju Allah itu otomatis harus diraih. Dan meraih atas sesuatu yang itu adalah pasti, maka sesuatu cara itu pun juga pasti. Malayatimul wajib ila fihi fawa wajib. Jadi kalau kita ingin kembali Allah harus dengan thariqah, dengan jalan menuju ke sana. Satu di antaranya jalan itu adalah mekanisme auratnya, kaifiatnya, makomnya adalah thariqah. Dan thariqah di dalamnya ada khalwat, suluk, uzlah. Maka dengan demikian uzlah menjadikan bagian thariqah itu juga wajib hukumnya. Fal wajibu inda kulli muslimin wa muslimatin idza kana yarju ilallah. Maka dengan demikian wajib hukumnya apabila kita yarju, berharap untuk kembali kepada Allah. Maka dengan demikian di dalam beberapa kitab disebutkan wajib hukumnya orang berthariqah, karena memang cara menuju ke sana itu hanya cara satu-satunya berthariqah. Dan di dalamnya ada khalwat. Kemarin kita sudah terangkan, dengan khalwat itulah amalan kita terangkat menuju Allah. Membersihkan, membeningkan mata hati kita. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab yambahi lil khalwati, sayukjanya bagi orang yang khalwat ayyafiya abisomi inastata'a, melakukan ibadah puasa jika mampu. Jadi yang baik itu sekaligus suluk, sekaligus puasa. Khalwat, suluk, uzlah, puasa. Jika ini disebutkan inistata'a, kalau mampu. Karena amalan-amalan auratnya berat, maka ini tidak wajib. Maka dengan demikian, orang yang suluk, orang yang khalwat tidak diwajibkan berpuasa. Berpuasa lebih baik. Waqala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiyya fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membiasakan khalwat ibadah puasa, wa yusalli sholati hamsi bil jamaah
fil masjid, maka dia harus melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid bi auqatiha, tepat waktu. Jadi kalau sudah adzan, sudah qomat, maka para jamaah, para murid sudah tarik-tarik ya, sudah berjejer-jejer di softnya itu dalam rangka sholat jamaah ketika kita sedang khalwat, sedang suluk. Ma'a sunutiha wa wa maaf ma'a sunatiha wa syaratiha wa arkaniha la alat ta'til. Semuanya itu dilakukan sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tanpa ta'til, diabaikan. Jadi dalam posisi seperti itu, sholat berjamaah ketika sedang khalwat, maka itu dirasakan tartilnya, ya, rukuknya, sujudnya, dengan tumak ninahnya, khudur, dan itu menjadikan kita betul-betul belajar selain kita menghadap Allah, muwajah ilallah, tapi sesungguhnya ini adalah apa yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu apa? Menyaksikan terhadap Allah. Itulah ihsan. Ihsan itu apa? Ketika engkau sedang ibadah, engkau melihat Allah. Tapi jika engkau sedang tidak mampu, maka sungguh Allah pasti melihat amalan kita. Itu namanya ihsan. Wa yusalli snatai asrata ra'atan ba'da nisful lail wa thuluthi biniyatit tahajud. Jadi orang yang khalwat atau orang yang sudah suluk setiap hari, setiap orang yang sudah suluk setiap harinya, maka dia selalu sholat tahajud. Maka ini tidak bisa tidak. Karena memang sholat malam itu menjadi kesenangannya Rasulullah, dan itu kesenangan bagi orang yang ahli tasawuf. Jadi kalau kita sudah thariqah kok nggak sholat malam, itu tidak sempurna. Berapa kali Bapak Ibu sekalian, wasollis natai asrata rakaatan. Kalau di sini disebutkan 12 rakaat di pertengahan malam, nisful lail, ya wathuluthi, atau sepertiga akhir, di tengah juga boleh, begitu jam 12 sholat juga sudah boleh, atau biasanya kalau di condet kita ambil sepertiga terakhir, ya thuluthi, ya wathuluthi, ya biniati tahajud, dengan silat tahajud. Bapak Ibu sekalian, apakah orang yang qiyamul lail hanya sholat? Tidak. Orang yang tafakur, orang yang membaca kitab, membaca Quran yang dilakukan tengah malam, dan itu juga atau sepertiga malam terakhir, itu namanya tahajud. Nah, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani ini mengajarkan 12 rakaat, berarti 6 salam. Sedangkan di condet dan di amalan Naqsabandiyah Khalidiyah itu ada 7 kali salam. Tahajudnya 2 kali. Sholat taubatan nasuhanya 2 salam. Mohon ridho Allah 1 kali salam. Bersyukur atas nikmat Allahnya 1 salam. Dan sholat lil fadlillah. Komplit. Jadi orang yang kalau Syekh Abdul Qadir Jalani 12, kalau kita 7 kali 2, 14, belum lagi ditambah kalau sholat tasbih ba'da isya ditambah dengan witirnya di depan. Jadi dengan demikian tiap malam itu kita seperti sholat tarawih. Seperti sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Itu demikian ya Bapak sekalian. Itu memang auratnya orang suluk seperti itu. Seperti panjenengan kita itu baju sudah berapa? Sudah 10 tahun dipakai terus, kira-kira kotor nggak? Ya harus dicuci, caranya seperti itu. Dikum.
diumbah, tikung, direndam. Biar apa? Biar bersih, biar tasfiyah, biar tasfiyatul kolbi, kolbinya itu menjadi mencorong, tasfiyah. Kullu roknataini yusallim. Ya, ini sama ya. Seperti kita setiap dua salam, setiap dua rakaat kita salam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul lail masna masna. Salat malam itu dilakukan dengan dua rakaat, dua rakaat. Jadi tidak ada empat langsung, tidak. Jadi dua salam, dua salam. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan setiap hari, setiap malam di Sulu, sholatnya begitu banyak ya. Terus zikirnya, amalannya, ismudatnya, bisa jadi dengan nafi isbatnya begitu banyak. Kira-kira baju bisa menjadi bersih nggak? Kalau dicuci seperti itu. Tapi kalau orang nggak pernah mencuci, tiap hari pakaian itu dipakai, tiap hari kita melakukan sesuatu dosa, maka dosa akan menumpuk. Nah, kalau sudah menumpuk, sulit untuk membersihkannya. Lah, caranya adalah dengan kholwat itu, baik secara batiniah maupun secara lahiriah khususnya. Wa ba'daha yusalli salata ra'atain salatul witr. Jangan lupa akhir dari sholat malam itu ditutup dengan sholat witir. Di sini disebutkan salasa rakatain. Di sini adalah 3 rakaat dan seperti biasanya 21. Ya, persis ya Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk. Ternyata kitabnya di sini. Apa yang panjenengan lakukan, Bapak Ibu sekalian sebagai murid khalwat suluk di sini. Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengapa kita diminta sholat malam? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafiyatalak asa ayat juga rabbuka maqam mahmuda. Ini di dalam surat Isra ayat 79. Wa minal laili, maka sebagian malam itu fatahajat, hendaklah engkau sholat tahajud bihi, dengan sholat kamu, kita semua sholat tahajud itu nafilatalak, engkau akan tambah, apa setelah tambahan itu, asarab buka makom mahmuda, engkau akan mendapatkan makom yang mahmuda, yang terbaik di sisi Allah. Coba bayangkan Bapak sekalian, kita melakukan itu. Allah senang. Allah akan menambah. Allah menjadikan kita orang yang terbaik dan kita akan mendapatkan kekasihnya di sisi Allah. Yang belum suluk, sholat tahajud baik. Yang bagus, yang sudah suluk, yang sudah bertorikoh, tidak lupa sholat malam. Ini kaifiatnya, ini auratnya dari orang yang khalwat dan orang yang bertorik. Wa kama qala Rasulullah, dan juga Allah berfirman, wa tanajafa junubuhum anil madhaji. Lambungmu itu, lambung kita semua itu sebaiknya engkau jauhkan ya dari mana? Anil madhaji, dari tempat tidur. Ojo turu tok. Jangan tidur. Upayakan tetap sholat malam. Di dalam kitab Tajul Arus, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan meskipun hanya 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Meskipun 2 rakaat, apalagi panjenengan itu 7 kali salam kan, minimal. Belum lagi kita adalah
menjalankan sholat-sholat sunat yang lain, ya, dan juga sholat tasbih, sholat witirnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang yang sudah khalwat, orang suluk atau yang sedang khalwat, biasanya wa yusalli rakaat batatul syamsi wa ya sholatul isra. Jangan lupa membiasakan sholat isra. Ini dalilnya jelas. Hadisnya jelas. Sholat isra ini. Sholat isra itu pahalanya seperti al-hajj wal umrotan tamam. Jadi Bapak Ibu sekalian, panjenengan tiap hari haji dan umroh kalau menjalankan sholat isra. Tulu isam sih kalau sudah sejengkal. Nah, kalau di Jakarta itu kira-kira sekarang jam 6.53, 5.66, sorry, bukan jam 6. Jam 5, jam 5 lebih 52, 53. Itu sholat isra. Jangan lupa, sempatkan sholat isra. Habis sholat isra, berangkat ke kantor. Nah, ini memang sangat luar biasa pahalanya, fadilahnya seperti orang yang pergi haji dan umroh tamam yang sempurna. Kita haji dan umroh belum tentu sempurna, jangan-jangan karena ingin disanjung orang. Tapi kalau kita sholat isra, siapa yang tahu? Kan tidak ada yang tahu. Dan tidak ingin diketahui. Pada panjenengan tiap hari haji dan umroh. Subhanallah. Ini luar biasa. Bapak sekalian, ba'daha binyatil isti'ad, setelah itu, ya, setelah asra, Anda melakukan sholat isti'adah. Apa sholat isti'adah? Itu juga baik. Sholat isti'adah adalah sholat untuk menebus dosa akibat ceroboh saat kencing kita, ya, atau bisa disebut dengan apa itu kafaratul baul itu, ya. Itu menjadi bagian dari yang penting yang kita lakukan karena seringkali kita bertoharoh, bersucinya itu nggak sempurna. Sehingga percikan mengenai pakaian, sholat kurang sempurna, istinjaknya nggak pas, dan kita ada sisa-sisa yang ada di dalam setelah kita kencing dan sebagainya itu. Apa rakaat pertama? Yukra'u fi awwali rakaatain bil mu'awwadatain wa rakaatain. Suratnya Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, ya. Pada niatul istikharah. Setelah itu Anda boleh menjadi istikharah 2 rakaat setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi sekali. Fi kulli rakaatain Fatihah Alkitab marratan ayat kursi. Ini istikharah boleh malam. Nah, kalau di sini Syekh Abdul Qadir Jalil siang pun boleh. Tapi biasanya orang kalau teduh lebih tenang itu di malam. Tapi ini Syekh Abdul Qadir Jalil juga menjalankan sholat istikharah di pagi hari. Boleh. Karena kadang-kadang masalah itu muncul tidak hanya urusan nyari jodoh kan. Istikharah yang ini atau yang itu. Bisa jadi pekerjaan. Bisa jadi ada proyek ini diambil atau tidak, diistikharah dulu. Kalau hati kita tidak pas. Ya. Wa suratul ikhlas sab'an. Setelah itu membaca rakaat keduanya itu adalah membaca surat ikhlas sebanyak 7 kali. Ya, sam'an sitan, ya. Rakaatan ba'daha biniyati duha. Baru setelah itu sholat duha. Sholat duha saat sudah lebih dari bayangan dari matahari itu kira-kira sudah 1 badan. Matahari dari timur, kita ada bayangan di sebelah barat, maka itu sudah utuh, itu baru sholat duha.
Kalau di Jakarta kira-kira duha itu ya jam 6 lebih 18, 6.20 kira-kira itu. Bapak sekalian, itu semua dilakukan dalam suratnya apa saja. Kalau surat apa? Sholat duha. Sholat duha di sini berapa kali? Ya, di sini sholat duha itu adalah 6. dilakukan 6 rakaat. Kalau versi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, minimal 2 lah. Ya, ini di sini disebutkan 6 rakaat. Berarti 3 salam. Ya, 3 salam. Ya, kira-kira ada yang menganalogkan. Kalau kita berkunjung, kalau hanya 1 kali sholat, artinya 1 salam, 2 rakaat, itu masuk rumah. Kalau 2 sholat, itu masuk ruang tamu. Tapi kalau 6 itu sudah dekat dengan Allah. Sehingga dengan demikian, semakin banyak kita sholat duha, itu akan lebih terkabulkan apa yang kita mintakan. Demikian Bapak sekalian ya. Itu adalah bagian dari sholat duha. Ya, Bapak sekalian. Setelah itu apa? Wa yusalli ba'da rakatai binyatin kafaratil baul. Ya, sholat kafaratul baul itu sholat yang karena tadi. Ya, maaf, tadi ada keterangan salah. Kafaratul baul itu adalah untuk menghilangkan kesalahan, kekurangan kita dalam bersuci. Ya, Bapak sekalian, maaf ya, kita itu kan sudah tua. Kadang-kala merasa sudah habis, ya karena kandung kemihnya habis, tahu-tahu orang tua itu kan tahu-tahu kepengen pipis lagi. Nanti ada netes lagi, kita nggak tahu kan. Nah, ini kafaratul baul itu adalah sholat yang dimungkinkan, ditujukan untuk mengkafaratkan, membalas, diniatkan untuk menebus atas dosa kekurangan di dalam bersuci. Baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Yukra'u fi kulli raka'atai inna atayna kal kausar. Setiap dari kita sholat itu kafatul baut itu inna atayna kal kausar. Maka dengan demikian ya itu bagian dari apa? Bagian dari caranya. Sab'an maratan itu dilakukan 7 kali. Ba'dal Fatihah setelah surat Fatihah. Fa'idha sholat dalika kafarra dzunubal baul wa najamin adabil qabr. Kalau kita membiasakan kafaratul baul itu, maka kita akan menebus dosa dan itu kita akan terbebas dari siksa kubur. Bapak-Ibu sekalian, kita sering dapat cerita kan, di dalam kubur masih ada yang disiksa karena memang bersucinya tidak benar. Bagaimana itu orang-orang? Ya ada sebagian yang tidak pernah bersuci. Bersucinya hanya pakai tisu, tidak pakai air. Misalkan itu kan banyak. Maka dengan demikian ini jelas salah. Bersuci toharoh bilma. Tidak air yang mutanajis, mutakmal, tidak. Tapi air yang suci dan mensucikan. Itu ya Bapak sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan istanzihu minal baul. Bersucilah kamu sekalian dari air kencing. Fa innahu ammau adzabil qabri minhu. Sebab siksa kubur yang pada umumnya itu salah satunya diakibatkan dari kesalahan di dalam bersuci. Khususnya di dalam
melakukan toharoh, baik itu pipis maupun air kecil maupun BAB. Maka dengan demikian ini adalah karena kecerobohan yang di dalam istinjanya tidak sempurna. Bapak Ibu sekalian, Allah itu, Rasulullah itu memberi contoh yang begitu lengkap. Kenapa? Memang manusia tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaannya itulah ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Mungkin sholat-sholat wajib kita tidak khudur, tidak wusul. Nah, caranya apa? Ditambah dengan sholat-sholat sunnah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, nah di sini Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan lupa beliau mengatakan wasallu arba'a rakaatan. Kamu jangan lupa sholat tasbih 4 rakaat. Bapak Ibu sekalian yang sudah setiap malam melakukan sholat tasbih, karena ini luar biasa. Membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, ditutup di ujungnya wala haula wala quwata illa billahil azim. Totally di dalam sholat itu kita membaca mensucikan Allah, maha suci Allah itu 300 kali. Kurang apa kalau sudah seperti itu? Maka dengan demikian memang berat. Sholat tasbih itu satu di antara sholat yang berat kalau suluk. Kalau sholat malam, ya karena sudah umur ya, jam 3 sudah nggak bisa tidur nyenyak, ya udah sholat malam. Tapi kalau sholat tasbih di pondok itu kan setelah sholat isya. Setelah sholat isya, sholat tasbih 2 kali, itu udah ngantuk-ngantuknya itu. Ditutup dengan witir, tambah ngantuk. Jadi memang ujiannya berat. Tapi nggak ada. Orang naik kelas tanpa ujian itu nggak ada. Orang menjadi kekasih Allah tidak menjalankan ritual aurat seperti itu tidak ada. Pasti dengan cara itu, karena kita melakukan tasfiyatul qalbi itu, maka dengan demikian kita adalah menjadi orang yang tasfiyah, orang yang suci, yang bening mata hatinya, wa tazkiyatul qalbi, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita dari hal-hal yang lawamah wan natiqah, hal-hal yang amarah bisu, hal-hal nafsu yang mengajari pada yang jelek. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya tidak akan meneruskan. Ini nanti kita akan bahas insya Allah di hari Sabtu depan. Cara sholat tasbih, perbedaan dari Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Ya, apakah boleh dilakukan di jam berapa? Bagaimana? Apakah 4 rakaat atau 2 rakaat salam tasbih? Kalau Imam Hanafi 4 langsung, kalau Imam Syafi'i 2-2. Dan demikian caranya, insya Allah bagaimana bacaannya, insya Allah akan kita bahas di Sabtu yang akan datang. Semoga Allahumma futuhul qulub. Semoga Allah membukakan hati kita semua, panjenengan semua, untuk bisa segera syari ilallah, mempercepat jalan menuju Allah dengan masuk tarekoh, karena tarekoh satu di antaranya dilakukan dengan cara khalwat, uzlah, dan atau sebut juga suluk. Man salaka tariqan falyatamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Orang yang bersuluk berjalan menuju Allah yang di dalamnya adalah ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah, sahalallahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mempermudah tariqah, jalannya ila jannah, untuk masuk surga. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.